Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna innadh-dhanna aksarul hadis. Para asatid, Ustadz Haris, Ustadz Slamet yang saya hormati, anak-anak sekalian, santriwan Panti Asuhan Kyai Dahlan yang berbahagia, yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melakukan apa-apa yang telah kita inginkan, apa-apa yang telah kita programkan, dan kita bisa mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang baik. Dalam hal ini adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore ini membawa manfaat yang besar bagi kita sekalian. Anak-anak yang berbahagia, salawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Materi yang akan saya sampaikan kali ini masih menindaklanjuti yang kemarin. Sudah 2 pertemuan tentang akhlak. Akhlak terkait dengan penyakit hati. Pertemuan pertama, penyakit hati yang sudah saya terangkan adalah kaitannya dengan mengolok-olok, gitu ya. Kemudian Rabu kemarin tanggal 22 September itu sudah Pak Khon terangkan kaitannya dengan apa kemarin, mencela, ya, talmizu, ya, dan apa kemarin, talmizu dan dzonni. Talmizu itu mencela, ya, mencela, dan dzonni adalah berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Hari ini nanti akan saya sampaikan kaitannya dengan tajassus. Yang keempat dan yang kelima adalah ghibah. Tajassus dan ghibah. Oke anak-anak, yang pertama adalah tajassus. Salam. Tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang. Tajassus goleki salah wong.
Dan tidak hanya sekedar mencari, tapi juga sekaligus yang namanya tajassus itu bahasa kita kusak-kusuk. Kusak-kusuk. Goleki salai wong sekaligus kusak-kusuk. Apa kusak-kusuk itu? Ngerasani. Ngerasani. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai pengikut Rasulullah, sebagai hamba Allah memeluk agama Islam, kita dilarang untuk tajassus. Yang ayatnya tadi sudah saya baca, surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhkanlah diri kamu dari sifat dhonni. Dhonni itu kemarin sudah kita terangkan. Suka berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Karena berprasangka buruk itu dosa. Dosa. Ya. Wala tajassasu, dan janganlah kamu bertajassus, janganlah kamu berkusak-kusuk goleki salayu wong. Kita nggak boleh tajassus, kita nggak boleh mencari-cari kesalahan orang, karena bertajassus, kusak-kusuk itu digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, ya, yang dilanjutkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan. Digambarkan oleh Allah orang yang suka mengolok-olok orang, suka mencela orang, talmizu, suka dhonni, suka tajassus, mencari-cari kesalahan, berkusak-kusuk. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pertanyaan, ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu mau memakan daging temanmu yang sudah meninggal? Ya. Jadi tajassus itu artinya kusak-kusuk, mencari-cari. Mencari-cari apa? Mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari kesalahan orang. Kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang. Kenapa? Karena setiap manusia, walaupun tidak dicari, mesti setiap orang itu punya salah. Setiap orang itu mesti punya kekurangan. Setiap orang itu mesti punya apa? Hal-hal yang tidak baik. Mengapa? Karena tidak ada seorang manusia pun yang memiliki sifat sempurna. Yang memiliki sifat sempurna hanya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad itu sempurna? Karena Nabi kalau mau berbuat salah langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi adalah utusan Allah. Nah, kita ini pengikut Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Kalau kita berbuat salah tidak langsung diingatkan oleh Allah lewat wahyu, yang enggak. Ya, tidak. Tetapi bisa jadi diingatkan oleh Allah dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Bisa jadi kita melakukan kejelekan, bisa jadi Allah mengingatkan kita dengan peristiwa-peristiwa lain yang menimpa kita. Apakah itu peristiwa malapetaka, apakah itu peristiwa yang mencelakakan kita,
apakah peristiwa yang lainnya itu mungkin juga ya ketika di dunia, tetapi mungkin juga dibiarkan oleh Allah, nanti dihukum oleh Allah ketika kita sudah menghadap ke hadirat Allah, yaitu di akhirat. Jadi kembali tajasus, berkusak-kusuk, ngomong elek wong itu tidak boleh. Mengapa? Karena kita sendiri itu tidak bisa lepas dari kejelekan. Dan ngomong elek wong, membicarakan kejelekan orang itu termasuk berdosa. Termasuk berdosa. Apalagi kita mencari kesalahan orang itu tidak hanya sendirian, tapi bersama dengan teman yang lain. Kemudian teman yang lain juga kembali kepada yang lainnya, cari yang lainnya cerita kepada yang lainnya, akhirnya menyebar luas. Padahal orang yang kita cari-cari kesalahan tadi itu belum tentu benar-benar bersalah. Bisa jadi pandangan kita yang keliru, kita anggap salah, tapi belum bisa jadi anggapan kita salah. Tetapi sesungguhnya orang yang kita anggap salah itu tidak salah, dia benar. Mengapa? Karena mempertahankan sesuatu yang sesuatu itu sangat membahayakan untuk dirinya. Contoh satu ketika dalam keadaan normal, misalnya ini hanya misalnya dalam keadaan normal ada orang melempar orang, misalnya satu ketika ada temanmu melempar orang lain, sampean melihat temanmu itu melempar orang, tidak mengetahui kenapa temanmu itu kok melempar orang, tidak mengetahui, kemudian sampai langsung mengatakan kau niku salah, misalnya ini ya, maka hal itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan bisa jadi teman kita yang melempar orang tadi itu karena orang yang dilempar tadi itu sebelumnya akan memukul kita, akan memukul temanmu yang melempar tadi, sehingga dia mempertahankan diri agar tidak terkena pukulan, lalu dia melakukan sesuatu yang supaya dia itu takut, supaya dia itu lari menjauhi dari dirinya. Tapi kita nggak tahu sebelumnya, karena nggak tahu sebelumnya, taunya kita bahwa teman kita itu ternyata melempar orang. Ini artinya apa? Karena kita belum tahu persis. Oleh sebab itu kalau ada teman kita yang salah, kita melihat kesalahan teman, maka tidak boleh kita langsung membuat keputusan bahwa itu salah, tidak. Tapi kita perlu tabayun. Tabayun itu apa? Cross check. Tabayun itu kita perlu bertanya, apakah benar tadi sampean kok melempar orang? Iya, saya lempar dia. Kenapa? Lah, ditanyakan. Oh, karena ini. Oh, ternyata seperti itu. Tuh. Itu namanya kita tidak boleh secepat itu untuk menuduh, untuk memberikan keputusan bahwa orang yang berbuat salah itu benar-benar salah. Belum tentu. Termasuk contoh-contoh yang lain banyak tentunya. Jadi sekali lagi anak-anak, tajasus itu tidak boleh, ngomongi orang itu tidak boleh, ya. Jadi tajasus intinya ngomong kejelekan orang. Kenapa orang itu kok suka tajasus? Karena hatinya kotor, karena hatinya ada penyakitnya. Karena tajasus itu termasuk penyakit hati. Apa yang mendorong orang itu kok tajasus? Apa yang mendorong orang itu kok membicarakan kusak-kusuk, membicarakan kejelekan orang? Karena boleh jadi dirinya itu tidak mau dikalahkan oleh orang yang dibicarakan itu.
Dalam bahasa lain mungkin dia iri. Nih, saya contohkan lagi, misalnya pakai aku nggak contoh Zaki ya. Zaki sudah hampir 2 minggu gak masuk misalnya ini. Ojo temenan tapi ya, ini hanya contoh. Ya. Terus saya menuduh, saya berikan keputusan, Zaki masuk, enggak masuk. Minggunya lagi, Zaki masuk, enggak masuk Pak. Sudah hampir 2 minggu atau 3 minggu enggak pernah masuk. Saya mengatakan, oh berarti Zaki wedi be aku, mergo takon ngapal gak apal-apal. Apa yang saya katakan itu tidak benar, enggak boleh. Kenapa? Enggak menutup kemungkinan. Bisa jadi Zaki tadi itu sudah 3 minggu berturut-turut tidak masuk karena mungkin sakit, juga mungkin pada saat jam pelajaran seperti ini membantu orang tua. Karena secara kebetulan orang tuanya punya hajat apa, tapi dia tidak cerita, dia cuma mengatakan dia membantu orang tua. Nah, itu kalau kita tidak tabayun, kalau kita tidak cross check, maka kita akan bisa menjadikan diri kita untuk menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh teman kita itu tidak baik atau jelek, belum tentu. Ya, jadi nggak boleh membicarakan kejelekan orang lain, itu tajasus. Nih. Kemudian yang kelima, ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu ya apa tadi? Rasan-rasan. Ghibah itu ya rasan-rasan. Ghibah itu rasan-rasan. Ngerasanya orang itu jelas nggak boleh. Ada istilah, aku ngerasani api kok Pak. Ada kan gitu ya. Kalau ngerasani api itu namanya bukan rasan-rasan. Kalau ngerasani api, membicarakan kebaikan orang itu boleh, tapi juga ada batasnya. Mengapa? Karena tidak menutup kemungkinan kalau kita suka membicarakan kebaikan orang terus dan tidak pernah mencari kebaikan dirinya sendiri, itu bisa jadi orang yang kita bicarakan kebaikannya itu bisa jadi menimbulkan orang itu menjadi ria. Ria itu pamer. Di ghibah itu, nah sekarang ini banyak acara ghibah, baik di media cetak atau media suara atau media televisi, media elektro. Media elektro itu bisa televisi, bisa radio, bisa HP. Banyak ghibah. Sekarang kan banyak berita-berita hoax. Ya, banyak berita-berita hoax. Berita hoax itu dibicarakan. Saya dapat berita hoax dari si A, saya berikan ke B diberikan ke C ke D dan seterusnya. Akhirnya sampai meluas. Dalam waktu 2-3 detik sudah ke seluruh penjuru dunia. Ghibah. Contoh ghibah digemari orang. Ghibah itu digemari orang. Buktinya apa? Acara TV ghibah itu penontonnya lebih banyak. Karena banyak penontonnya, maka TV akan senang. Kenapa senang? Karena semakin banyak penggemar, semakin banyak penonton, semakin banyak uang masuk. Income masuk itu semakin banyak.
Makanya acara-acara ghibah di TV rasa-rasan kan banyak. Apa saja itu? Ono silet. Apalagi? Ada itu apa? Bibir apa bibir? Rumpi, ada rumpi. Apalagi? Banyak. Ya. Itu semuanya adalah acara ghibah yang dilarang oleh Islam. Tetapi kenapa kok masih muncul seperti itu? Maka TV itu orientasinya bukan orientasi dakwah, tapi orientasinya golek duit. Jadi acara apa saja yang banyak mendatangkan penggemar, banyak mendatangkan pemirsa, maka di situ berarti akan memperbanyak mendatangkan uang. Itu. Nah, kita sebagai umat Islam, generasi Muslim, tentunya harus bisa memilah mana yang kita ikuti, mana yang tidak, mana yang harus kita tiru, mana yang harus kita tinggalkan, sehingga penyakit hati kita tidak terlalu parah, ya. Penyakit hati kita tidak terlalu parah. Setiap orang mesti punya itu semua, penyakit hati. Tapi supaya penyakit hati kita tidak parah, maka sedikit ada sakit kita obati. Sedikit hati kita terkena goresan hitam, harus kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati? Bagaimana cara untuk mengobati sakit hati kita? Tentunya, ya, yang pertama, Pak tulis sekarang, cara mengobati penyakit hati. Cara mengobati penyakit hati. Yang pertama atau nomor 1 atau boleh A, mempertebal iman dan takwa kepada Allah. Mempertebal iman dan takwa kepada Allah. Nah, itu dulu. Apa yang dimaksud dengan mempertebal iman kepada Allah? Ya, keyakinan kita kepada Allah semakin kita perkuat. Apa yang dimaksud dengan semakin keimanan kita kepada Allah semakin kita perkuat? Ya, keyakinannya itu benar-benar yakin. Imannya harus betul. Satu contoh, kita ini kan beriman pada Allah, ya, semuanya iman kan? Subuh tadi yang tidak sholat siapa? Ya, iman kan? Tapi kan sampai beriman pada Allah. Tapi kan kenapa kok tidak sholat? Karena keimanannya kepada Allah masih belum kuat, masih dikalahkan dengan rasa ngantuk. Alasannya kan mesti ngantuk. Alasannya ngantuk kalau salat subuh itu. Karena ngantuk maka tidak salat subuh. Kenapa salat subuh dikalahkan dengan ngantuk? Karena salat subuh itu perintah Allah, ngantuk itu keinginan nafsu masing-masing. Kembali yang lalu Pak Khon sampaikan, ya, berarti dalam diri kita ini, hati kita masih dikalahkan dengan nafsu. Keinginan hati yang baik itu masih dikalahkan dengan nafsu.
Nafsu apa? Macam-macam. Mungkin nafsu makan, mungkin nafsu tidur, mungkin nafsu ingin mencapai apa yang diinginkan di dunia ini, dan macam-macam. Makanya yang lalu juga Pak akan sampaikan, diri manusia dalam diri kita ini ada dua hal yang sangat mempengaruhi pola pikir kita, yaitu hati dan nafsu. Kalau manusia itu dalam dirinya dikuasai oleh hati, berarti keinginan kebaikan, maka mesti pola pikir kita juga akan berpikir yang baik-baik. Tapi kalau diri kita dikuasai oleh nafsu, dan nafsu itu cenderung untuk menginginkan yang tidak baik, yang buruk-buruk, maka pola pikir kita juga akan cenderung untuk memikirkan sesuatu yang tidak baik. Sehingga kalau tadi saya contohkan, kenapa tidak sholat subuh? Karena alasannya ngantuk, alasannya tidak dibangunkan, dan lain-lain. Intinya ya tadi itu, intinya apa yang ada dalam dirinya itu dikalahkan oleh nafsu. Dengan kata lain, berarti dirinya itu dikuasai oleh nafsu, tidak dikuasai oleh hati nurani yang baik. Ya, itu anak-anak, semoga kita semua terhindar dari penyakit hati. Yang penyakit hati itu merusak moral kita, merusak karakter kita, merusak akhlak kita, gitu ya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.